Dan akhirnya ini ngejadiin Hisashi Ouchi sebagai manusia paling radioaktif yang pernah ada. 別にありがとうって感謝されなくてもいいし Pakai tangan kosong mereka. Padahal mereka mindahin cairan radioaktif. Kayaknya kita belum pernah bahas tentang tragedi nuklir ya. Chernobyl yang gitu-gitu belum pernah kan ya. Oke, tapi kali ini gue nggak akan bahas Chernobyl dulu. Gue mau bahas yang lebih deket dulu. Kita bahas tragedi nuklir yang terjadi di Jepang dan dianggap sebagai salah satu bencana nuklir terburuk yang pernah melanda Jepang. Atau bahkan dunia. Kejadian yang bikin salah satu korbannya jadi manusia paling radioaktif di dunia. Dan ini bikin SOP penanganan nuklir di-upgrade total di Jepang. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kecelakaan nuklir Tokaimura. Dan cerita tentang Hisashi Ouchi, si manusia paling radioaktif. Di Learning by Googling. Oke, jadi Tokai atau yang dikenal juga dengan nama Tokaimura adalah satu desa yang terletak di pesisir yang ada di bagian timur Jepang. Tepatnya di prefektur Ibaraki. Nah, kayak yang kita tahu, Jepang tuh kan nggak punya sumber daya alam yang banyak ya. Sumber daya alamnya nggak melimpah. Dan ini bikin pemerintah Jepang mikirin gimana caranya biar mereka nggak harus impor terus. Khususnya buat menuhin kebutuhan energi di sana. Makanya muncullah dari situ pabrik-pabrik PLTN yang masuk sepertiga dari total energi yang ada di Jepang. Banyak juga ya. Kalau menurut CNN, sejak tahun 1956, Tokai ini emang udah disiapin buat jadi area PLTN-nya Jepang yang pertama. Karena di sini lahannya tuh luas banget. Makanya akhirnya dibangunlah di sana beberapa pabrik PLTN, lembaga penelitian, sampai fasilitas pembuangan limbah. Semuanya ada di sana. Dan terjaminlah kebutuhan energi berkat ini. Nah, yang harus kita tahu di sini, yang namanya kawasan nuklir, ini berarti kan, iya, manfaatnya gede. Tapi resikonya juga gede. High risk, high return di sini. Dan gara-gara high risk-nya ini, di tahun 1990-an aja, udah terjadi 2 kecelakaan nuklir di sana. Kecelakaannya tuh terjadi di fasilitas Power Reactor and Nuclear Fuel Development atau PNC, sama di fasilitas Japan Nuclear Fuel Conversion Corporated atau biasa disebutnya JECO. Ini kita bahas satu-satu deh, soalnya ini ada yang pakai ledakan, ada yang nggak pakai ledakan. Kita lihat nih parahan yang mana. Japanese Prime Minister Kishida Fumio instructed members of his cabinet to begin moves towards implementing next-generation nuclear power plants on August 24th. Kecelakaan pertama yang di PNC itu sering juga disebut kecelakaan Donen, yang terjadi di tanggal 11 Maret 1997. Nah, kecelakaan ini bisa terjadi karena adanya ledakan dan kebakaran di pengolahan limbah radioaktif. Terus, beberapa bulan setelah kecelakaan, ditemuin sekitar 2.000 drum limbah yang bocor. Gara-gara penanganan yang kurang baik. Limbah nuklir bocor satu aja udah ngeri kan? Ini 2.000, njer. Dan kecelakaan ini makin memperkuat asumsi orang Jepang tentang penggunaan nuklir di sana. Emang asumsinya gimana? Jadi, di tahun 1996, menurut survei yang dilakukan sama Dewan Riset Energi dan Teknologi Informasi Jepang, disebut ada 57% warga Jepang yang nggak percaya sama keamanan penggunaan tenaga nuklir. Dan ya nggak salah sih kalau mereka mikir gini, karena sebelumnya di tahun 1995 juga ada kecelakaan nuklir di prefektur lain. Makanya di sini warga Jepang pada ragu nih sama penggunaan tenaga nuklir di negara mereka. Ya masuk akal sih ya ketakutan mereka ya. Terus kecelakaan yang satu lagi yang di fasilitas JECO itu terjadi di tanggal 30 September 1999. Dan walaupun ini kecelakaan yang nggak pakai ledakan, tapi ini jadi salah satu kecelakaan nuklir terbesar di Jepang. Yang ini penyebabnya apa? Yang ini penyebabnya adalah aturan keamanan dan keselamatan yang salah. Kalau menurut Los Angeles Times, polisi di sana tuh udah ngonfirmasi kalau perusahaan JECO ini sempat ngebagiin manual atau buku panduan yang ilegal ke para pekerjanya. Jadi JECO ini di sini mereka ngerombak ulang pedoman nuklir mereka tanpa izin pemerintah. Lah, dipercaya waktu itu perusahaan JECO ini nganggep kalau keamanan dan keselamatan tuh nggak penting. Makanya di manualnya, mereka ngasih instruksi yang nyuruh pegawai nggak usah repot-repot mikirin safety. Yang penting kerjaan cepat selesai dan bisa ngejar target. Aduh, ya begini nih kalau otak isinya cuma uang.
Mana otak gue isinya begitu juga lagi. Dan gak cuma masalah safety, Jeko ternyata juga nggak punya aturan tegas soal komposisi dan langkah-langkah dalam mengolah uranium buat jadi reaktor. Terus yang lebih parah lagi nih, mereka juga nggak punya kualifikasi khusus buat karyawan mereka. Jadi buat kerja di sana nggak perlu tuh lu paham soal kimia atau fisika. Pokoknya asal dianggap cocok, ya udah diterima udah lu kerja di sana. Terkesan serampangan ya. Nah, udah kan nggak punya kualifikasi tentang keilmuan yang berkaitan, ditambah lagi nggak ada juga pelatihan atau edukasi ke para pegawainya tentang apa yang lagi mereka hadapin di sana. Seberapa bahayanya ini, gimana cara yang bener buat nanganin nuklir ini, nanganin bahan-bahan berbahaya yang nantinya bakal jadi energi nuklir, itu nggak ada pelatihan khusus yang detailnya. Jadi ya, walaupun udah bertahun-tahun kerja di sana, tapi mayoritas pegawainya tuh nggak tahu seberbahaya apa kerjaan mereka sebenarnya. バケツを使ってウランを濃縮する作業でした。臨界が起きる可能性については全く知らされていませんでした。 Terus kalau menurut ATI, all that's interesting, karena dikejar deadline, pegawai-pegawai Jeko nih jadi mikirin gimana caranya supaya mereka bisa nyelesain kerjaan mereka dengan cepat. Gimana caranya nyiapin cairan nuklirnya dengan cepat. Bodoh amat mereka sama keselamatan. Yang penting cepat kelar. Dan akhirnya di sini 3 orang pekerja, Isashi Ouchi, Masato Shinohara, sama supervisor mereka, Yutaka Yokokawa, ini mereka nemuin jalan pintas. Jalan pintas gimana? Dengan cuma pakai kaos doang, pakai t-shirt doang, 3 orang ini mulai masukin bahan-bahan dengan ngeskip langkah-langkah tertentu dan ngebanyakin takaran uranium dioksida ke dalam campurannya. Nah, karena selama ini nggak pernah ada kejadian aneh, walaupun mereka kerjanya suka nggak sesuai aturan, jadinya ya mereka berani-berani aja ngelakuin ini. Mungkin mereka mikirnya kayak, biasa juga nggak apa-apa. Ngeremehin SOP gini nggak terdengar seperti orang Jepang ya. Nah, di sini, entah sengaja atau enggak, menurut Daily Star, mereka nih masukin sampai 16 kg uranium ke dalam tangki pencampuran. Padahal harusnya batas maksimalnya tuh 2,4 kg. Ini kan berarti mereka masukin 7 kali lipatnya dari batas maksimal ya. Dan parahnya lagi, pas mereka masukin uranium dari ember stainless ke tangkinya, itu tuh mereka nggak pakai pelindung atau alat apa-apa. Pakai tangan kosong mereka. Padahal mereka mindahin cairan radioaktif. Kenapa mereka begitu? Ya balik lagi, karena mikirnya biar prosesnya lebih cepat dan tanpa ribet. Ditambah lagi, sebelum-sebelumnya mereka udah pernah gini dan gak pernah ada masalah kan. Nah, posisi mereka waktu ngelakuin ini tuh, Hisashi Ouchi, ini dia berdiri di atas tangki buat masukin bahan campuran. Terus Shinohara, dia berdiri di bawah tangki. Dan Yokokawa, si supervisor, dia duduk di meja yang jaraknya tuh 4 meter dari tangki. Dan akhirnya setelah dimasukin 16 kg uranium, campuran itu langsung nyampe ke titik kritis. Atau titik di mana reaksi nuklir berantai bakal terjadi. Dan hasilnya di sini, gedung tempat mereka melakukan pekerjaan itu langsung diselimutin sama sinar biru. Yang ngelepasin radiasi neutron sama sinar gamma. Waduh. 同僚がバケツでウラン溶液を注ぎ、大内さんはロートを右手で支えていました。7杯目のウラン溶液が注がれた時、突然青い光が走りました。核分裂が連続する臨界が起きたのです。 Akhirnya gara-gara itu alarm gamma bunyi dan mereka bertiga keluar dari ruangan itu sambil pusing, mual, dan muntah-muntah. Sebagai reaksi awal dari radiasi tadi. Baru reaksi awal tuh udah begitu. Akhirnya habis itu mereka bertiga langsung dibawa ke rumah sakit Universitas Tokyo buat dirawat. Sementara warga di sekitar pabrik, mereka banyak yang nggak tahu tentang kejadian di gedung konversi ini. Mereka baru sadarnya waktu dievakuasi atau waktu disuruh isolasi diri di dalam rumah atau di sekolah selama 24 jam. Gila ya, gara-gara kelakuan 3 orang doang loh ini loh. Satu wilayah jadi korban. Terus nasib mereka bertiga gimana? Kalau menurut buku A Slow Death, 83 Days of Radiation Sickness yang dirilis tahun 2002, di situ disebut waktu pertama kali Ouchi nyampe rumah sakit,
Mukanya tuh kelihatan merah dan tangannya bengkak. Tapi kulitnya nggak ada ngalamin luka bakar atau lecet. Terus selain itu paling mata dia kelihatan merah, kayak abis kebakar matahari gitu. Udah itu doang yang kelihatan waktu dia sampai di rumah sakit. Di luar itu, dia kelihatan baik-baik aja. Sampai perawat-perawat di sana tuh waktu itu mikirnya Ochi ini bakal bentar doang dirawatnya. Nggak lama dirawat, abis itu dia pasti pulang. Mikirnya pada begitu. Dan walaupun di insiden Jeko ini emang nggak ada ledakan atau kebakaran kayak yang di PNC, tapi paparan radiasinya nih ternyata kuat banget. Nih, lu bayangin aja nih. Menurut Oregon State University, batas tahunan maksimal paparan radiasi untuk pekerja atau orang dewasa adalah 0,05 SV per tahunnya. Sementara batas survive-nya tuh, batas selamatnya, itu ada di 7 SV. Di atas itu dipastiin bakal meninggal. Nah, sementara radiasi yang diterima 3 orang ini, Yokokawa tuh kena 3 SV, Shinohara 10 SV, dan Ouchi 17 SV. Paling gede ini Ouchi, karena dia kan posisinya tuh persis di atas tangki ya tadi ya. Dan akhirnya ini ngejadiin Hisashi Ouchi sebagai manusia paling radioaktif yang pernah ada. Yang paparan radiasinya paling tinggi daripada siapapun di dunia. Atau kalau mungkin mau dibandingin lagi, korban selamat Hiroshima Nagasaki aja tuh kena radiasinya cuma sekitar 0,5 SV. Terus pekerja darurat Chernobyl juga, mereka nih kena radiasinya cuma sekitar 0,25 SV. Nah ini dia 17 SV. Gila. Jadi walaupun pas baru nyampe rumah sakit kelihatannya baik-baik aja, sebenarnya kondisinya Hisashi Ouchi ini tuh parah, separah-parahnya. 大石さんが浴びられたと推定される線量っていうのはですね、これはもう致死的であるということは誰の目でも明らかだと思います。しかしとはいえその時点で目の前にいらっしゃる大石さんは非常にお元気ですし、でどこから見てもその高線量の被爆をされたっていう。 Dan bener aja, sehari setelah dirawat, kondisi Ouchi ini jadi makin buruk. Seburuk apa? Nih, waktu dilakukan tes laboratorium, ketahuan di situ kalau kromosom dan DNA Ouchi ini ternyata udah hancur, udah nggak berbentuk. Padahal yang namanya kromosom sama DNA itu penting banget sebagai penyusun tubuh dan regenerasi sel. Nah, ini malah hancur. Dan karena DNA sama kromosomnya udah hancur, akhirnya tubuh Ouchi ini nggak bisa ngeregenerasi sel darah putih. Nggak bisa nyembuhin luka, dan sistem imunnya juga jadi abnormal. Akhirnya di sini, sel darah putih yang nyisa di tubuh Ouchi tuh udah hampir nol. Udah hampir nggak ada, gara-gara radiasi ini. Terus dokter di sini juga sempat ngasih transfusi sel induk darah yang didonorin dari adik perempuannya Ouchi. Nah, awalnya ini berhasil nih. Tapi sayangnya, sistem imunnya Ouchi ternyata malah nyerang sel darah putih yang nyisa. Termasuk sel induk yang didonorin sama adiknya. Ya udah, habis lah udah. Akhirnya Ouchi nggak punya sel darah putih sama sekali, gara-gara diserang ini. しかし、放射線に直撃された大内さんの染色体は並べることもできませんでした。断ち切られ、別の染色体とくっついているものもありました。 Terus selain sel darah putih, Ouchi juga kehilangan banyak air di tubuhnya, termasuk darah. Dan ini ngebikin kulit dia rapuh, kulitnya tuh jadi nggak elastis. Abis itu dari situ kulitnya jadi melepuh, dan bahkan apa ya istilahnya ya, kulitnya tuh rontok gitu lah. Kok bisa rontok? Karena kulit dia kan kegesek-gesek terus sama kasur. Waduh, kegesek kasur aja bisa rontok kulitnya, gila. Ya intinya ringkih dan kering banget lah kulit dia ini. Bahkan waktu suster ngeganti perban, itu kulitnya tuh suka ikut kecabut. Ngilu gue bayanginnya, gila. Bahkan di sini sampai kelopak-kelopak matanya tuh juga ikut rontok. Dan gara-gara ini Ouchi jadi nggak bisa tidur. Karena kan udah nggak punya kelopak ya, jadi ya gimana mau merem. Bahkan istrinya Ouchi juga ngaku kalau dia sempat ngelihat Ouchi ngeluarin darah dari bola matanya.こう目もすごく乾燥するし出血しやすくなるし、こう目からこう出血していてなんかこう血の涙が流れてるような感じ。
Dan walaupun kondisi dia udah begini, tapi tetap di sini keluarganya Ochi nih minta terus ke dokter buat ngelakuin upaya apapun biar Ochi bisa selamat, biar Ochi bisa tetap hidup. Walaupun sebenarnya Ochi sendiri udah nggak mau, dia udah nggak tahan. Bahkan dia sampai bilang, saya tidak tahan lagi, saya bukan kelinci percobaan. Tapi tetap keluarganya mau dia tetap hidup. Duh, susah juga ya. Bahkan keluarga Ochi ini sampai bikin 1000 origami bangau dengan harapan Ochi bisa sembuh. Tetap tuh mereka bikin origami, walaupun sama dokter origaminya ini dilarang masuk ruangan karena ini bisa ngebawa infeksi buat kondisi Ochi yang udah rentan banget. Terus buat nolong Ochi, dokter juga sempat ngelakuin cangkok kulit, tapi ya nggak berhasil karena balik lagi Ochi ini nggak punya sel darah putih, nggak punya kromosom, sama nggak punya DNA. Jadi cangkok tadi ya sia-sia. Tetap itu, kulitnya nggak bisa nyambung. Nah terus makin lama, perbannya Ochi ini juga makin basah sama darah yang ngerembes. Ditambah lagi di sini, organ tubuh internal Ochi juga udah rusak. Ya intinya makin parah lah kondisi dia makin hari. Kalau menurut Life Bible, di hari ke-59 di rumah sakit, jantung Ochi tuh udah sempat berhenti. Dan dia juga sempat berhenti napas sampai 3 kali dalam sehari. Tapi tetap keluarganya mohon-mohon ke dokter biar bikin dia tetap hidup. Dan gara-gara usaha maksa Ochi tetap hidup inilah, kerusakan jantung sama otak Ochi jadi meningkat. Dan kondisinya juga jadi makin parah sampai hari ke-83. Sampai akhirnya di tanggal 21 Desember 1999, jantung Ochi ini berhenti lagi. Tapi kali ini dokter minta keluarga buat ikhlasin aja udah. Gak usah minta dihidupin lagi. Karena kan kasihan ya, kalau hidup juga menderita dia. Ya setuju gue sama dokternya sih. Dan akhirnya Hisashi Ochi meninggal di hari ke-83 setelah dia terpapar radiasi. Terus 2 temennya dia gimana? Shinohara yang kena 10 SV tadi, dia nyusul meninggal 4 bulan kemudian. Sementara Yokokawa, si supervisor, dia keluar dari rumah sakit 3 bulan setelah dirawat. Dan akhirnya dia dituntut pidana di bulan Oktober tahun 2000 karena kelalaian. Karena ya kan balik lagi ya, dia ini supervisor. Harusnya dia bisa menghindari kejadian kayak gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apa emang pantas Yokokawa ini dipenjara? Atau menurut lu dia ini bagian dari korban juga? Harusnya dia nggak dipenjara. Silakan komen. 長く長く続けさせていくってことはすごい大内さんにとっては苦痛だったんじゃないかなとかって。別にありがとうって感謝されなくてもいいし、すごく怒ってくれてもいいからどっちかの答えを大内さんからもらいたい。 Oke, sekian Rada Baguging kali ini tentang tragedi nuklir Tokaimura. Ada 2 kejadian ya sebenarnya ya, tapi ya nggak pakai ledakan malah yang ngeri ya. Waduh. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di Suka Biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!